Bagian ini akan membahas tentang teknik analisis data dari riset kualitatif. Prosedur penelitian kualitatif setelah proses pengumpulan data di lapangan didapatkan, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data. Proses analisis data nantinya akan menghasilkan hasil penelitian, sehingga pada bagian ini akan dideskripsikan beberapa teknik analisis dalam metode penelitian kualitatif berdasarkan bermacam-macam alat pengumpul data yang telah dilakukan. Analisis data merupakan manajemen data mentah hasil pengumpulan data baik dilakukan secara kuesioner kualitatif, wawancara kualitatif, observasi kualitatif, data sekunder, refleksi tertulis, ataupun data yang berasal dari catatan lapangan yang belum terstruktur, kemudian ditransformasi ke dalam unit-unit yang bermakna atau unit yang terstruktur menjadi satu kesatuan hasil penelitian. Nah, pada tahap inilah kemudian peneliti itu melakukan interpretasi dari data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data menjadi hasil penelitian yang utuh. Karena analisis data dalam penelitian kualitatif secara khas berhubungan dengan analisis terhadap suatu teks, di mana teks yang dianalisis berasal dari transkrip data berdasarkan pengumpulan data yang telah didapatkan, maka transkrip inilah yang kemudian yang didapatkan kemudian diproses pada berbagai alat atau metode yang selanjutnya akan dianalisis atau diinterpretasi. Nah, proses analisis data dalam penelitian kualitatif cenderung lebih subjektif ketimbang ukuran-ukuran terstandar pada analisis data dalam penelitian kuantitatif. Karena hal tersebut secara ontologis tidak mungkin bagi peneliti kualitatif untuk membangun pandangan yang objektif tentang suatu realitas sosial yang melibatkan di dalamnya makna-makna subjektivitas manusia. Ada beberapa pertanyaan bantuan dalam membantu peneliti untuk melakukan analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif berarti melakukan organisasi secara jelas, rinci, dan komprehensif dari data-data yang menjadi kesimpulan ringkas untuk menghasilkan teori induktif yang berdasarkan pada data. Nah, beberapa pertanyaan itu sebaiknya dapat dijawab oleh peneliti, yaitu diantaranya tema apa yang sering muncul dan dianggap signifikan atau tepat yang didapatkan dari hasil pengumpulan data, baik itu observasi, wawancara, dan ataupun yang lainnya. Lalu, adakah pengaruh karakteristik sosial budaya dalam ciri-ciri partisipan terkait objek atau fenomena yang dikaji? Apakah ada jenis hubungan baik yang bersifat inklusi tegas ataupun sebab akibat atau fungsional atau urutan yang kita pahami sebagai hierarki yang muncul dalam data, dan bagaimana kategori-kategori itu akan dapat dilakukan penyusunan. Nah, ketika kemudian beberapa pertanyaan ini terjawab dalam analisis data, inilah yang kemudian akan membantu peneliti untuk mendapatkan kualitas hasil penelitian berdasarkan interpretasi dari data yang didapatkan dari hasil pengumpulan. Dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa ragam teknik analisis data. Nah, dalam ragam teknik analisis data dapat dibagi menjadi dua, yaitu teknik analisis data secara konvensional
dan teknik analisis data konsisten dengan model. Yang pertama adalah analisis data konvensional, yaitu teknik ini bersifat umum karena dapat digunakan untuk berbagai model atau rancangan penelitian apabila sesuai dengan tujuan penelitian. Yaitu yang pertama adalah teknik analisis berdasarkan isi atau kita pahami sebagai konten analisis, teknik analisis konten. Analisis makna berdasarkan isi berhubungan dengan kategori-kategori yang ada dalam konsep yang dikaji. Contohnya seperti isi yang ada dalam motivasi siswa terhadap perilaku pro lingkungan. Kemudian teknik analisis tematik yaitu analisis makna berdasarkan tema-tema yang menonjol yang berhubungan dengan kategori-kategori yang ada dalam tujuan penelitian, seperti tema-tema yang terkait dengan aspek-aspek yang muncul atau yang ada tentang motivasi siswa terhadap perilaku pro lingkungan. Nah, ada perbedaan ya di antara dua teknik analisis ini. Yang satu berdasarkan isinya dan yang lain berdasarkan tema-tema yang muncul. Lalu ada analisis data yang konsisten dengan model penelitian. Teknik analisis yang bersifat khusus ya, karena dia sesuai dengan model yang telah dipilih oleh peneliti, ya, yaitu yang dapat dilakukan adalah seperti ketika melakukan model penelitian etnografi, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis etnografi. Teknik analisis ini digunakan tentunya dalam penelitian etnografi yang terkait dengan konteks kebudayaan atau konteks kesukuan. Kemudian teknik analisis fenomenologi tentu digunakan ketika menggunakan model penelitian fenomenologi. Ada prosedur umum dalam melakukan analisis data dalam riset kualitatif, yaitu yang pertama adalah peneliti setidaknya harus melakukan transkrip data di awal. Transkrip data adalah proses transformasi ya, dari data penelitian kualitatif ke dalam teks tertulis. Karena data penelitian kualitatif dapat terdiri dari berbagai ragam ya, apakah itu gambar, apakah itu audio ataupun video. Kemudian kita perlu membuat transformasi dari data kualitatif tersebut ke dalam teks tertulis. Nah, itulah yang disebut sebagai melakukan transkripsi data. Nah, apabila sumber data mentah gitu ya, berupa rekaman audio, maka kita perlu melakukan transformasi melalui beberapa tahap. Misalnya kita perlu mendengarkan rekaman audio tersebut, kemudian melakukan pengetikan berdasarkan isi yang telah disampaikan, hingga kemudian rekaman itu, audio tersebut selesai dan telah menjadi file komputer yang bersifat teks gitu ya. Kemudian apabila data itu didapatkan berdasarkan memo ataupun kuesioner terbuka terbatas ya, open-ended kuesioner ataupun kemudian catatan lapangan, maka peneliti perlu membuat data tulisan tangan tersebut ya, perlu dilakukan pembacaan dan kemudian kita perlu melakukan pengetikan dan diproses menjadi file komputer ya, dengan tujuan untuk mendapatkan teks tertulis gitu ya. Kemudian setelah data tertranskripsi, maka kita perlu melakukan pengamanan terhadap data asli ya. Maka peneliti dapat menyimpan data dalam suatu tempat yang aman. Apakah data itu kita masukkan ke dalam drive tersendiri ataupun pada penyimpanan lain, sehingga kemudian kita dapat menggunakannya atau memunculkan kembali pada penelitian-penelitian atau kita ingin melakukan pengecekan kembali
dari data kualitatif tersebut. Ya, jadi pada proses pertama ini ya, selain melakukan perubahan ya dari data kualitatif menjadi teks tertulis, peneliti perlu membuat pengamanan atau manajemen data. Kemudian yang kedua adalah peneliti melakukan penelaah kembali secara cermat dan berulang terhadap transkrip. Penelaahan ini terutama difokuskan pada tujuan-tujuan penelitian yang utama, sehingga penelaah itu dari peneliti tetap fokus atau tetap konsen pada tujuan penelitian utamanya. Kemudian membuat segmentasi atau pembuatan klasifikasi atau kategori data ke dalam unit-unit analisis yang bermakna. Apabila peneliti melakukan segmentasi teks transkrip, maka dia perlu dituntut oleh beberapa pertanyaan yang dapat membantunya dalam membuat klasifikasi atau kategori data. Yaitu salah satunya adalah apakah peneliti melihat adanya sebuah segmen atau klasifikasi dari teks yang dimiliki ya, dari hasil transkripsi data tersebut, apakah memiliki makna yang spesifik atau yang signifikan bagi penelitian tersebut. Lalu di mana ya sebuah segmen bermula dan berakhir. Ya, nah ini kita dapatkan dari pemaknaan kita terhadap transkrip data tersebut. Lalu apakah sebuah segmen itu memiliki perbedaan dengan teks sebelumnya dan teks sesudahnya? Artinya antar teks ya, antar hasil dari partisipan satu dan yang lainnya, apakah memiliki perbedaan? Sebuah segmen sebagai sebuah unit yang bermakna dalam teks dapat berupa sebuah kata ataupun frasa ataupun sebuah kalimat. Nah, sehingga ini yang patut menjadi hal yang sensitif didapatkan oleh peneliti. Ya. Dari mana kemudian segmentasi itu didapatkan, klasifikasi itu didapatkan adalah berdasarkan sensitivitas dari peneliti berdasarkan pemaknaan atau pemahamannya terhadap transkrip data yang telah didapatkan. Segmen harus mengarah pada makna yang ada pada pertanyaan atau tujuan penelitian, yang nantinya itu akan membantu bahwa adanya segmentasi atau pembuatan klasifikasi itu memang memiliki kebermaknaan terhadap hasil penelitiannya berdasarkan pertanyaan atau tujuan penelitian tersebut. Kemudian selanjutnya adalah melakukan atau pembuatan kode, gitu ya. Yaitu adalah proses pemberian tanda dari segmen data dengan sebuah simbol atau kata. Ya. Tujuannya adalah untuk melakukan kenyamanan bagi peneliti, atau kita dapat memberikan nama kategori gitu ya, berdasarkan temuan-temuan di transkrip tersebut. Apabila peneliti menemukan segmen bermakna pada teks dalam sebuah transkrip ya, kemudian peneliti memberikan kode atau nama kategori untuk memberikan identitas pada segmen khusus. Misalnya ketika partisipan pertama dia menemukan segmentasi atau klasifikasi tersebut, nah kita memberikan kode tersebut. Apakah kemudian segmentasi atau klasifikasi itu muncul pada partisipan yang lain, maka kemudian kita bisa memberikan kode yang memiliki segmen yang sama. Nah, gitu ya. Misalnya partisipan yang pertama maka adalah P1, segmen pertama yang muncul adalah A, ya, maka P1A. Nah, ketika pada partisipan yang kedua, segmentasi yang pertama itu muncul pada
partisipan yang kedua, maka kita kemudian memberikan kode misalnya P2A, nah, gitu ya, bahwa segmentasi yang sama itu muncul pada kedua partisipan atau lebih. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan sistem kategori. Nah, sistem kategori ini biasanya muncul secara otomatis yang kemudian terkait dengan sistem pemberian kode. Jadi dia akan terkait pada proses sebelumnya. Nah, pembuatan kode dapat bersifat induktif ya, atau dapat bersifat deduktif. Maknanya adalah ketika bersifat induktif, maka kode-kode tersebut muncul berdasarkan data yang ada di lapangan, dan ketika bersifat deduktif, maka kode-kode tersebut didasarkan pada tujuan penelitian kita yang memang kita fokuskan pada satu tema tertentu, gitu ya. Nah, bersifat induktif itu disebut sebagai pendekatan a posteriori. Sedangkan bersifat deduktif itu bersifat pendekatan a priori. Artinya adalah dalam pendekatan a posterior atau deduktif, ya, berarti keberadaan sesuatu itu setelah dilakukannya atau mendapatkan pengalaman. Ya. Jadi adanya kategori dan kode adalah sesudah pengumpulan data. Sedangkan a priori atau deduktif berarti keberadaan sesuatu itu adanya sebelum pengalaman. Jadi adanya kategori dan kode sebelum pengumpulan data. Nah, ini terkait dengan kedudukan teori dari analisis data kita. Nah, kode yang bersifat induktif, ya, pembuatan kode kategori oleh peneliti berdasarkan pada data yang dikumpulkan oleh peneliti di lapangan. Jadi kodenya bersifat induktif, gitu ya. Dan prosesnya bersifat emik, yaitu kode berdasarkan apa yang ada unik pada diri partisipan yang ditemukan di lapangan. Nah, sedangkan kode yang bersifat deduktif atau a priori, yaitu pembuatan kode berdasarkan skema kode yang sudah pernah dikembangkan atau pembuatan kodenya berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah ada. Nah, biasanya kalau bersifat a priori, pengumpulan dan analisis data sudah berdasarkan master list yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah melakukan pembuatan master list. Nah, biasanya dalam teks, ya, apabila telah berhasil diidentifikasi adanya kode-kode tersebut yang menunjukkan klasifikasi komponen-komponen, maka secara bersamaan kita bisa meletakkan dalam sebuah sistem yang disebut master list. Jadi master list adalah sebuah daftar yang terdiri dari keseluruhan kode yang ada dalam setiap segmen data. Dan kemudian terdapat deskripsi singkat tentang makna atau arti dari kode kategori tersebut, ya, atau definisi singkat tentang kode tersebut. Nah, master list yang terstruktur itu dapat membantu peneliti melakukan interpretasi dan pembuatan kesimpulan hasil penelitian. Nah, master list ini ketika dilakukan secara terstruktur dengan baik, itu dapat membantu peneliti lain melakukan penelitian lainnya, ya, dengan karakteristik yang hampir sama dengan yang kita lakukan, sehingga kemudian dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan praktik, ya, ataupun latihan dalam melakukan analisis data kualitatif. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita akan bertemu lagi dalam video-video selanjutnya.